Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nehandayani, NIM H10511911031 dari Komunikasi Data Kelas B akan menjelaskan materi tentang multiplexing. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian multiplexing. Multiplexing adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal ke dalam sebuah kanal komunikasi. Namun implementasi multiplexing ini harus dilakukan dengan syarat yaitu bandwidth dari kanal harus lebih besar daripada bandwidth dari sinyal-sinyal itu sendiri. Nah, karena itu tujuan dilakukannya multiplexing ini adalah membuat keseluruhan proses komunikasi berjalan secara efisien. Perangkat yang melakukan multiplexing ini disebut dengan multiplexer atau juga transceiver ataupun MUX. Nah, untuk sisi penerimanya, gabungan sinyal-sinyal ini akan dipisahkan kembali sesuai dengan tujuannya masing-masing. Nah, proses ini disebut juga dengan proses demultiplexing. Nah, perangkat yang melakukan demultiplexing ini disebut juga dengan istilah demultiplexer ataupun demux. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut ini, gambar N input yang terhubung dengan MUX, lalu MUX dihubungkan dengan satu link ke demux dan terdapat N output. Nah, dari N input ini akan digabungkan oleh MUX, lalu MUX akan mengirimnya melalui satu link N channel ini ke demultiplexer, lalu demultiplexer ini akan memecah kembali N input tadi sesuai dengan apa tujuannya. Nah, teknik multiplexing ini ada 3, yaitu yang pertama frequency division multiplexing, yang kedua wavelength division multiplexing, yang ketiga time division multiplexing. Nah, untuk frekuensi division multiplexing, FDM ini menggabungkan beberapa sinyal analog yang akan ditransmisikan pada sebuah jalur komunikasi. Karena itu, multiplexing dengan menggunakan teknik ini dapat terjadi apabila kita frekuensi setiap sinyalnya adalah analog. Namun sebelum proses penggabungan terjadi, setiap sinyal harus dimodulasi terlebih dahulu dengan menggunakan frekuensi pembawa yang berbeda-beda. Pada jalur komunikasi yang telah digabungkan atau dimultiplex, sebuah sinyal dengan frekuensi tertentu disebut dengan satu kanal komunikasi. Nah, berikut ini merupakan ilustrasi dari proses demultiplexing pada FDM. Nah, dari gambar merupakan gambaran konseptual tentang multiplexing dengan teknik FDM. Pada jalur komunikasi terdapat 5 buah kanal yang berbeda, yang mana setiap kanal memiliki frekuensi tertentu. Nah, agar kanal komunikasi ini yang satu dengan yang lainnya tidak saling berinterferensi, maka di antara kanal komunikasi tersebut diberikan broadband, yaitu pita frekuensi yang bertugas untuk memisahkan kanal komunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, setiap sinyal termodulasi membutuhkan bandwidth tertentu yang terpusat pada frekuensi pembawanya yang disebut sebagai channel. Nah, implementasi proses multiplexing dengan menggunakan teknik FDM dilakukan dengan cara menjumlahkan sinyal hasil modulasi dengan frekuensi pembawa tertentu, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, dari gambar implementasi multiplexing dengan FDM untuk mencampur 5 buah informasi, yaitu digunakan istilah informasi di sini karena sinyal tersebut dapat berupa sinyal digital ataupun analog. Nah, selanjutnya sinyal campuran dilewatkan kembali melalui saluran komunikasi dengan menggunakan frekuensi pembawanya FC. Nah, dapat dilihat dari gambar ini terdapat spektrum sinyal FDM untuk 5 kanal komunikasi. Nah, seperti terlihat di dalam gambar, setiap kanal komunikasi dipisahkan dengan broadband untuk mencegah terjadinya interferensi antara pita frekuensi yang berdekatan. Nah, pada proses demultiplexingnya, campuran sinyal dipisahkan dengan menggunakan filter bandpass.
keluaran dari filter adalah sinyal dengan frekuensi F1, F2, sampai F5. Langkah terakhir adalah melakukan proses demodulasi untuk mendapatkan sinyal informasi asli. Nah, seluruh proses demultiplexing pada FDM ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu wavelength division multiplexing. WDM adalah teknik yang digunakan untuk mentransmisikan beberapa sinyal dalam bentuk cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda menjadi campuran sinyal cahaya atau multiplexer signal. Cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda ini dapat ditafsirkan sebagai cahaya dengan warna yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian implementasi teknik WDM adalah untuk proses multiplexing pada saluran komunikasi serat optik. Nah, pada dasarnya teknik multiplexing WDM ini menggunakan prinsip yang sama dengan teknik multiplexing FDM. Tetapi WDM diaplikasikan untuk menggabungkan panjang gelombang dari sinyal cahaya, sedangkan FDM diaplikasikan untuk menggabungkan sinyal listrik analog. Nah, perbedaan yang lainnya adalah bahwa WDM menggunakan gelombang pembawa dengan frekuensi yang diterapkan pada FDM. Nah, dapat dilihat pada gambar, wavelength division multiplexing atau WDM ini menggabungkan 2-4 panjang gelombang dalam satu saluran komunikasi serat optik. Teknik WDM yang mula-mula digunakan adalah WDM dua kanal dengan menggunakan panjang gelombang 1320 nanometer per 1550 nanometer. Untuk yang selanjutnya yaitu time division multiplexing atau TDM. Nah, TDM ini adalah teknik multiplexing dengan cara melakukan pembagian waktu akses ke saluran komunikasi. Pada TDM ini tidak ada pembagian kanal berdasarkan frekuensi. Karena itu, seluruh pita frekuensi yang ada dianggap sebagai satu kanal komunikasi. Secara naturalnya, TDM ini diimplementasikan untuk sinyal digital, bukan sinyal analog. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Proses multiplexing beberapa buah sinyal digital dengan menggunakan TDM dalam gambar. Setiap sinyal akan menempati slot waktu yang berbeda dalam proses transmisi, tetapi memiliki frekuensi pembawa yang sama. Seperti terlihat dalam gambar, sebanyak beberapa sinyal input yang berasal dari beberapa koneksi yang telah dimultiplex atau digabungkan membentuk dateran frame. Nah, setiap frame ini membuat beberapa buah slot dari sinyal asli dengan durasi setiap slot ini lebih pendek daripada durasi waktu sinyal aslinya. Nah, teknik TDM ini dapat diimplementasikan dengan dua macam teknologi, yaitu synchronous TDM dan statistical TDM. Nah, pada synchronous TDM ini, setiap koneksi memiliki jatah slot waktu pada keluaran hasil multiplex atau hasil penggabungan. Nah, sekalipun tidak ada data pada slot tersebut, jatah slot waktu tetap dialokasikan sebagai setiap koneksi pada bagian keluaran hasil multiplex. Sedangkan pada statistical TDM, jatah slot waktu hanya dialokasikan apabila koneksi memiliki data input. Apabila koneksi tidak memberikan data input atau data masukan, alokasi waktu tidak diberikan untuk koneksi tersebut. Nah, dengan demikian, statistical TDM ini lebih efisien daripada synchronous TDM. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai materi multiplexing. Mengenai kekurangannya saya mohon maaf. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.